Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 6, bertemu lagi di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat untuk belajar dari rumah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Semoga teman-teman sudah siap ya. Silakan siapkan dulu alat tulis kalian. Jika sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Sekarang, coba perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah teman-teman memperhatikan apa yang tertulis pada sebuah label botol minuman? Biasanya akan ada tulisan seperti ini. Contohnya 350 ml. Nah, 350 ml ini menunjukkan bahwa volume air di dalam botol ini sebanyak 350 ml. Ada juga yang bertuliskan misalnya 1,5 liter. Berarti macam-macam ya satuannya. Lalu, apakah teman-teman pernah memperhatikan jika kalian menyalakan selang atau menyalakan keran, bagaimana air yang keluar dari keran atau selang itu? Apakah banyak? Apakah sedikit? Bagaimana cara kita tahu secara akurat banyaknya air yang keluar dari selang atau keran itu? Nah, untuk hari ini kita akan menjawab pertanyaan itu dengan belajar satuan volume dan debit. Jika teman-teman kemarin sudah belajar tentang satuan panjang dan luas, yaitu yang terdiri dari tangga meter, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Pada satuan volume juga menggunakan tanda yang sama. Namun, tangga ini terdiri dari angka kubik yang ditandai dengan angka 3 setelah satuannya. Misalnya, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Akhirnya, jika turun satu tangga, maka nilainya menjadi berbeda. Maka setiap turun satu tangga dikali 1000. Dan setiap naik satu tangga, maka dibagi dengan angka 1000. Misalnya, dari kilometer kubik ke hektometer kubik berarti dikali 1000. Namun, dari dekameter kubik ke hektometer kubik berarti dibagi 1000. Satuan volume lainnya juga dapat menggunakan liter, sehingga ada yang disebut sebagai tangga liter. Sebenarnya hampir sama teman-teman, hanya saja bagian belakangnya yaitu diganti dengan huruf L yang melambangkan liter. Misalnya di sini kiloliter, kemudian hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Setiap turun satu tangga, maka dia dikali dengan angka 10. Sedangkan setiap naik satu tangga, maka dibagi dengan angka 10. Contohnya, dari liter menuju desiliter, maka dikali dengan angka 10. Tapi, dari mililiter menuju sentiliter, maka dibagi dengan angka 10. Tahukah teman-teman bahwa kedua satuan tadi memiliki hubungan? Nah, apakah kalian tahu hubungan dari kedua satuan tersebut? Setelah ini, teman-teman akan menyimak video singkat
tentang hubungan dari satuan kubik dengan liter. Disimak dengan baik ya. Bagaimana teman-teman? Sudah dapat jawabannya? Oke, jadi dari video tadi kita tahu bahwa ada hubungan antara liter dengan satuan kubik. Tadi kita sudah lihat sebuah kubus yang berukuran rusuknya 10 cm diisi dengan air yang memiliki volume 1 liter atau 1000 ml. Jadi 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Dan ternyata jika kita hitung volume dari kubus ini, maka kita mendapatkan 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Maka volume kubusnya adalah 1000 cm3. Saat dituang, air yang memiliki volume 1 liter tertampung semua atau tidak ada yang tumpah, maka sebenarnya volume kubus ini sama seperti volume airnya. Sehingga 1 liter air tadi atau 1000 ml air sama dengan 1000 cm3. Sampai di sini sudah paham ya teman-teman? Lalu bagaimana hubungannya dengan mili? 1 mili berapa cm3? Oke, tadi 1000 mili sama dengan 1000 cm3. Jika kita sederhanakan, kita bagi semuanya dengan angka 1000, berarti 1000 mili dibagi 1000, 1000 cm3 dibagi 1000, maka tinggal angka 1 saja. Maka kita akan dapatkan 1 ml sama dengan 1 cm3. Nah, di sini kita sudah dapat hubungannya. 1 liter sama dengan 1000 ml, 1 liter sama dengan 1000 cm3, dan 1 ml sama dengan 1 cm3. Lalu apa kesimpulannya? Berarti 1 liter ini sama dengan 1000 cm3 sama dengan 1000 ml. Nah, satuan liter juga sama seperti satuan desimeter kubik, sehingga 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, tadi kita tahu 1 mili sama dengan 1 cm3 dan sama juga dengan 1 cc. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Di sini 1 liter berapa meter kubik? Kita mulai dari nomor 1. Oke, 1 liter menjadi titik-titik meter kubik. Tadi kita tahu bahwa 1 liter itu sama seperti 1 desimeter kubik. Maka kita tinggal mengubah 1 desimeter kubik menjadi meter kubik. Sekarang mari kita lihat tangga meternya.
kita berada di desimeter kubik. Desimeter kubik ke meter kubik, dia harus naik 1 tangga. Berarti dia harus dibagi 1000. Maka 1 dibagi 1000. Maka nilainya adalah ya 0,001. Jadi ditandai dengan 3 angka di belakang koma. Oke, ini untuk nomor 1. Kita lihat nomor kedua. 5000 cc sama dengan titik-titik cm kubik. Tadi kita tahu bahwa 1 cc itu sama seperti 1 mili. Berarti sama juga dengan 1 cm kubik. Oke, berarti kalau dia sama seperti 1 cm kubik, maka 5000 cc itu sama seperti, ya tidak ada yang berubah ya, 5000 cm kubik. Oke, inilah jawaban untuk nomor 2. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Sebuah bak mandi dapat menampung 0,42 meter kubik. Bak tersebut sudah terisi 300 liter. Jika bak tersebut akan diisi penuh, maka berapa desimeter kubik air lagi yang perlu ditambahkan? Oke, kita sudah tahu bahwa kapasitasnya adalah 0,42 meter kubik. Kapasitas berarti yang dapat ditampung oleh tempatnya. Kemudian baknya sudah terisi 300 liter. Maka yang kita cari adalah volume air dalam desimeter kubik yang perlu ditambah. Berarti caranya adalah kita kurangi kapasitasnya, yaitu 0,42 meter kubik dikurangi dengan 300 liter. Oke, kalau kita lihat di sini semua satuannya belum sama, belum desimeter kubik. Maka kita ingat dulu, 1 meter kubik itu berapa desimeter kubik? Oke, berarti 1 meter kubik itu sama seperti 1000 desimeter kubik. Dan 1 liter itu sama seperti 1 desimeter kubik. Maka, untuk menghitungnya tinggal kita kalikan. 0,42 dikali 1000 desimeter kubik dikurangi 300 desimeter kubik. Sehingga kita akan peroleh 420 dikurangi 300 desimeter kubik. Hasilnya adalah 120 desimeter kubik. Maka, untuk membuat baknya penuh, kita akan butuh 120 desimeter kubik air lagi. Nah, teman-teman, itu tadi pembelajaran kita tentang satuan volume. Nah, kita juga akan belajar tentang debit. Apa sih debit itu? Jadi, debit adalah banyaknya atau volume dari zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Biasanya, volume ini ditandai atau dinyatakan dengan meter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik, atau liter. Sedangkan satuan waktu yang digunakan biasanya detik, menit, atau jam. Debit dapat kita hitung dengan membagi volume airnya dengan waktu. Atau secara lambang, debit itu dilambangkan dengan huruf Q, dan volume dilambangkan dengan huruf V, dan waktu dilambangkan dengan huruf T. Jadi, debit sama dengan Q V per T. Sedangkan satuan debitnya mengikuti rumus ini, yaitu satuan volumenya dibagi dengan satuan waktu. Biasanya satuan debit yang digunakan adalah
meter kubik per jam, meter kubik per detik, sentimeter kubik per detik, atau liter per detik. Dalam pengerjaan soal, teman-teman cukup lihat apa yang diminta oleh soalnya dan satuan apa yang ia gunakan. Nah, supaya lebih jelas, bagaimana cara kita menghitung volumenya? Atau yang dicari adalah waktu. Nah, sama seperti kemarin, teman-teman tinggal lihat. Tadi debit itu adalah volume per waktu. Maka untuk mencari waktu, yaitu T, maka kita tinggal membagi volumenya dengan debitnya. Maka T sama dengan V per Q. Sedangkan untuk mencari volumenya, yaitu V, maka kita tinggal mengalihkan antara debitnya, yaitu Q, dengan waktunya. Nah, inilah yang harus teman-teman ingat ya. Jadi debit sama dengan volume dibagi oleh waktu. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Ayah mengalirkan air dari keran ke dalam ember dengan kapasitas 60 liter. Waktu terisi sampai penuhnya adalah 5 menit. Pertanyaannya, debit air yang keluar adalah... Oke, berarti di sini yang dicari adalah debitnya, atau dilambangkan dengan huruf Q. Oke, tadi kita tahu kapasitasnya adalah 60 liter dan waktunya adalah 5 menit. Maka debit sama dengan volume dibagi waktu. Maka 60 liter dibagi 5 menit. Nah, di sini satuan akhirnya yaitu liter per menit. Jadi, kita tidak perlu mengubahnya. Maka tinggal 60 dibagi 5 adalah ya 12. Sehingga debit airnya adalah 12 liter per menit. Bagaimana jika satuannya mau kita ubah menjadi, misalnya menjadi mililiter per detik? Oke, kemudian bagaimana caranya? Oke, jika kita ingin mengubah satuannya, maka kita juga ingat satuan awalnya. Oke, jadi dari liter menuju mililiter itu dia dikali 1000. Maka cara mengubahnya adalah berarti 12 liter per menit sama dengan titik-titik mililiter per detik. Oke, berarti dari liter menjadi mililiter itu dikali 1000. Maka di sini 12 dikali 1000. Kemudian dari menit ke detik, 1 menit itu 60 detik. Maka 1000 dibagi 60. Berarti di sini 12 dikali 1000 dikali 60. Kita coret nolnya 1. Kemudian kita bagi 12 dibagi 6 adalah 2. Sehingga jawabannya adalah 200 ml per detik.
Nah, inilah debitnya ketika satuannya diubah menjadi mililiter per detik. Semoga cukup jelas ya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sekarang, teman-teman, cobalah kerjakan latihan di bawah ini. Untuk yang ini sudah dicontohkan bagaimana caranya. Di sini yang dicari adalah 3 meter kubik per detik. Yang ditanya berapa liter per detik. Caranya sama seperti tadi. Karena 1 liter itu adalah sama seperti desimeter kubik, maka diubah dulu dari meter kubik menjadi desimeter kubik. Kemudian karena bagian bawahnya atau satuan yang lainnya sudah sama-sama detik, maka tinggal dikali saja. 3 dikali 1000, yaitu 3000. Nah, untuk yang lainnya, coba teman-teman kerjakan ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan ya teman-teman, baik lewat WhatsApp maupun Google Classroom. Oke, sekarang mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.